Oke, salam dan selamat tahun baru, selamat pagi, selamat hari Minggu itu untuk kita semua. Jadi tidak terlambat juga kita saling memberi ucapan selamat tahun baru, memberi ucapan Tuhan berkati kita semua di tahun yang baru ini. Jadi semalam kami belajar satu bahagian tentang prinsip kita sebagai umat Tuhan, yang saya ambil daripada Ibrani 12:1 sampai 3. Di dalam uraian itu kita perlu tahu prinsip yang kita perlu kenal. Ada 4 perkara. Yang pertama, kita mempunyai saksi. Saksi yang tidak pernah silap adalah Tuhan Yesus. Dia selalu melihat kita, memperhatikan kita, menolong kita, melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang dalam perjuangan melawan dosa dan kejahatan. Dunia ini penuh dengan kegelapan, dan jangan kita berhenti berjuang. Dengan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita akan menang. Nomor 3, kita berlomba. Kita masuk dalam pertandingan lomba iman. Tidak ada yang menonton. Tidak ada yang menonton. Kita semua masuk dalam gelanggang perlombaan itu sampai ke garis akhir. Seperti Paulus, dia sampai ke garis akhir. Tuhan juga mengharapkan kita sampai ke garis akhir dengan penuh iman dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keempat itu, mata kita harus ditujukan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang boleh menolong kita. Tuhan Yesus itulah yang boleh memimpin kita sepanjang masa. Jadi kita mulai melangkah dalam tahun yang baru, kita perlu melihat Dia, terus fokus kepada Dia. Pada hari ini saya sambung dari Markus 12:28 sampai 34. Ini secara sederhana kita akan melihat dari Markus 12:28 sampai 34. Saya akan membaca bagian ini. Markus 12:28 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti, dengan baik-baik, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan seterusnya, ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. 34. Yesus melihat bagaimana kebijaksanaannya jawab orang itu, dan ia berkata padanya, engkau tidak jauh dari kerjaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Puji Tuhan, ini merupakan satu bahagian di mana Yesus pernah bercakap-cakap dengan orang Yahudi ahli Taurat. Jadi saudara, dalam petikan yang kita baca pada pagi ini merupakan prinsip yang seterusnya yang perlu ada dalam kehidupan kita. Ini merupakan sepertinya main point yang perlu ada di dalam hidup kita. Jadi setiap tahun, setiap hari, bulan dan sebagainya memang ada cabarannya masing-masing. Memang ada tantangannya tersendiri, saudara. Jadi selagi kita di bumi ini, memang kita tidak lepas daripada cabaran, kesusahan, dan juga apa yang membimbangkan kita. Yesus sudah berkata, dunia ini bukan tempat kita. Jadi ini adalah sementara. Jadi oleh itu kita memerlukan main point.
sesuatu yang daripada Tuhan yang boleh menolong kita. Ani hanang perlu teh. Ada kahumkah ngabantam ngihau, ngabantam tusak, ngabantam amnono selesa alam sutara nih. Karena dunia ini memang bukan tempat yang aman, saudara. Bukan tempat yang selama-lamanya untuk kita. Itu sebabnya kita perlu sesuatu daripada Tuhan yang kita belajar hari ini. Selain daripada semalam kita teruskan pada hari ini, lebih perlu lagi kita memerlukan sesuatu yang daripada Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini adalah melakukan hukum ataupun ketetapan Tuhan. Hukum itu artinya ketetapan, sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan dan perlu kita lakukan, itu hukum. Jadi waktu Tuhan memberi hukum kepada Nabi Musa, ke-10 hukum itu, dan tujuan Tuhan memberi itu supaya Musa menyampaikannya kepada umat Israel. Jadi dia tidak hanya sepertinya sesuatu yang main-mainan, tidak. Dia menyatakan kepada Musa, jadi Musa harus sampaikan itu kepada umat Israel. Itu artinya hukum, ketetapan daripada Tuhan. Itulah isyati Tuhan yang perlu disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Jadi tidak lain juga daripada yang kita belajar hari ini. Ini adalah sesuatu daripada Tuhan. Tuhan menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Itu hukum, itu ketetapan. Dia tidak hanya message biasa seperti itu saja, saudara. Dia adalah sesuatu yang sudah dipikirkan menjadi kemutlakkan, yang sesuatu yang sudah final ataupun yang memang sudah dipikir masa-masa daripada Tuhan dan harus disampaikan. Dan bukan hanya harus disampaikan, harus terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan kita semua. Ini artinya hukum dan ketetapan. Oleh itu sangat penting hukum dan ketetapan yang kita belajar hari ini. Ada 3. Yang pertama, hukum ataupun ketetapan yang daripada Tuhan, melakukan hukum yang terutama, yaitu ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak ada yang tinggal, semuanya kita perlu pakai. Kekuatan kita, hikmat kita perlu pakai untuk mengasihi Tuhan. Oleh itu kita adalah umat Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Apa artinya Esa? Tuhan itu Esa, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Itu artinya Esa. Jadi mangtelo sang nyili-nyili lengkapelan ataupun nyili-nyili lengkapelan, ihadapkah Tuhan yang masih tahu. Itu artinya Esa, satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada pilihan lain, satu saja. Jadi kita sudah kenal dia dalam namanya Yesus Kristus. Oleh itu teduman maring ini puy amene telo hari lim, awi telo ngenap doa, awi telo ngenap sang mengalami pertolongan Tuhan, sang ngenap nyinang jawaban daripada Tuhan dalam pelbagai masalah yang bakal kita hadapi. Kasihilah Tuhan. Kita harus kasih dia, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus respon. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita menjadi manusia, dia sudah mengasihi manusia. Itulah kita perlu ada respon, ada timbal baliknya, saudara. Kita harus mengasihi dia dengan sepenuh hati kita. Jangan dia ikut mood kita, jangan, saudara. Jangan dia ikut apa yang kita mau saja. Kita perlu fahami Tuhan kita. Bagaimana yang sepatutnya kita perlu nyatakan kasih kita kepada dia. Jadi ini merupakan perjuangan kita selama hidup kita. Sepanjang hidup kita tidak perlu berhenti. Sepatutnya tidak berhentilah mengasihi Tuhan itu. Kadang-kadang kita banyak masalah, tidak semua pergi kerja hari ini. Saya banyak beban. Sebenarnya itu keputusan yang tidak tepat. Semakin kita banyak beban, kita perlu semakin mau dekat kepada Tuhan, itu yang betul. Karena Tuhan itulah yang boleh menolong kita. Jadi ada keles sedikit dengan siapa, dengan pasangan kah, dengan anak kah, dengan cucu kah.
tidaklah berhenti. Saya berhenti pergi ke gereja, ini cuti dalam 1 bulan ini lah, tidak pergi ke gereja. Itu tidak betul, saudara. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Jadi dalam perjalanan hidup kita, jangan kita lupa satu perkara ini. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi apabila kita sudah ada respon itu, jangan khawatir Tuhan lebih pandai mengatur hidup kita. Jangan khawatir. Kita buat saja kita punya bahagia. Kita buat saja kita punya bahagia. Bahagia kita adalah mengasihi Tuhan. Cara Tuhan menolong kita itu jangan kita atur Tuhan. Tuhan lebih pandai daripada kita manusia. Anak perlu telok pelamana Allah. Abin anu telok Tuhan Allah telok pelamana Allah apa? Telok nyalam Tuhan. Nyalam Tuhan nak. Mentelok ke Tuhan. Usi bisnis kudono maju Tuhan. Usi bisa pakai Tuhan. Jangan Tuhan Amerika bisnis serta Tuhan jamba. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu seperti sama taraf dengan kita. Tuhan itu bukan sama taraf dengan kita, saudara. Tuhan itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa, lebih sempurna daripada kita. Tidak perlu atur dia. Sebelum kita lakukan sesuatu, memang sudah tahu dari A sampai Z hidup kita. Oleh itu, kita perlu lakukan tugas kita, bahagian kita, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Kita terus sejak pada poin yang kedua. Mengasihi sesama ini penting. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Selain daripada kita mengasihi Tuhan, kita juga perlu mengasihi sesamanya kita tanpa pilih kasih. Ini kita sebagai orang Kristen jangan kita pilih-pilih kasih lah. Oh ini saya punya kasih, saya mengasihi kasih saja, tidak. Saya mengasihi kawan saya yang dari dulu sampai sekarang baik dengan saya. Tidak, kita harus kasih semua orang. Itu prinsip Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu lebih dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kita sendiri. Jadi tidak ada tembok pemisah. Kasih kita itu sama rata saja kepada semua orang. Ini yang Tuhan mau kita lakukan sepanjang hidup kita, saudara. Jadi kalau kita melihat orang yang mempunyai hamba, Lukas 7 ayat 2. Lukas 7 ayat 2, di situ ada seorang pawira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ini seorang yang mempunyai hamba yang sakit, tapi dia sangat mengasihi hamba itu. Dia berusaha menemukan Yesus. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu ada dalam hidup kita. Kasih yang betul-betul kita nyatakan kepada orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan pura-pura, saudara. Jadi dalam satu teks juga katakan kasih itu janganlah pura-pura. Itu juga yang menolong kita lah, menolong kita semua supaya berusaha mengasihi sesama kita. Apatah lagi kalau kita sama gereja. Anggota gereja mengasihi majelis gereja mengasihi anggota gereja, dan sebagainya. Kita semua harus ada timbal balik, saling membagi-bagi kita. Orang mengasihi kita, kita juga mengasihi orang, sama-sama. Jadi ini yang perlu, yang nomor 2, yang terakhir pada hari ini, respon terhadap hukum ataupun ketetapan Tuhan itu. 32 sampai 34. 32 sampai 34. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia itu adalah Tuhan. 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran, korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana kebijaksanaannya jauh.
orang itu, dan ia berkata padanya, engkau tidak jauh daripada kerjaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kita perhatikan di sana ada satu yang sangat penting kita perhatikan, dan dia katakan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Karena mengasihi itu adalah satu korban juga, merupakan pengorbanan kita. Sebenarnya kita manusia ini terbatas, termasuk saya terbatas juga mengasihi orang-orang. Apatah lagi orang-orang yang pernah menyakiti hati itu tidak mudah, saudara. Tapi Yesus katakan kasihilah musuhmu. Itu sangat mencabar kita. 70 kali 7 tidak berhenti kita mengampuni. Pengampunan dan kita menyatakan kasih kita pada orang lain tidak berhenti, saudara. Jadi ikut Tuhan ini memang mencabar bagi diri kita. Tetapi apabila kita melakukan yang pertama tadi, kasihi Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk mengasihi. Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain, bukan kita. Kalau kita memang tidak dapat, siapapun kita, pastor ke dia, pendeta ke dia, memang tidak dapat. Tetapi oleh karena kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan, maka Tuhan itulah yang dapat menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini merupakan prinsip yang dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau mau kami lakukan. Engkau mau kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sebelum kami mengenal Engkau, Engkau sudah mengasihi kami. Tuhan, Engkau mau respon daripada kami untuk mengasihi Engkau, karena Engkau itulah yang boleh menolong kami sepanjang hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang sempurna, yang tidak ada kurangnya, yang tidak terbatas menolong kami. Apatah lagi kami mau terus melangkah di tahun 2023, Tuhan. Engkaulah yang kami kasihi, Engkaulah yang kami harapkan untuk menolong kami. Tuhan, message yang kedua, Engkau mau kami mengasihi sesamanya kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami semua, Tuhan. Mampukan kami semua, Tuhan, untuk mengasihi sesamanya kami. Terlebih lagi kami yang sebagai anak-anak-Mu dalam gereja-Mu ini, Tuhan, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, suku bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami perlu mengasihi semua bangsa-bangsa, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami, termasuklah semua anggota gereja-Mu, Tuhan. Tidak ada halangan, tidak ada tembok pemisah. Tuhan mau kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Biarlah rema firman-Mu pada hari ini, dari semalam sampai hari ini, menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dan mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Ya, sekian message pada hari ini. Jadi kiranya Tuhan terus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Abahnya untuk meneruskan acara kita. Terus berkati.